Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Marilah kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Sejenak kami ingin untuk bersekutu dengan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ke-14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, penulis kitab Amsal ini adalah seorang raja besar, yaitu Salomo, yang menjalani fase kehidupannya cukup memiliki banyak sekali situasi yang luar biasa di setiap fase-fase kehidupannya. Pada saat dia muda, dia begitu mengenal Allah dengan baik sehingga dia menuliskan kitab Kidung Agung dengan versinya sendiri, menceritakan kebesaran kuasa Tuhan dan dekatnya hubungan Raja Salomo dengan Tuhan. Kemudian di masa dia setengah baya, dia menuliskan kitab Amsal sebagaimana kitab-kitab pada saat ini, dan setelah dia ujur dia menuliskan kitab Pengkhotbah. Hal tersebut dalam kehidupannya, fase demi fase kehidupannya, dia betul-betul menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan pengenalan yang dihidupinya setiap hari terhadap Tuhan itu memunculkan begitu banyak syair, begitu banyak nasihat-nasihat yang bisa diyakininya dan juga bisa dibagikannya juga kepada orang-orang banyak, dan termasuk kepada kita sekalian di dalam penguatan yang digabung dalam firman Tuhan dalam bentuk kanonik. Pada saat ini kita disapa dengan firman Tuhan melalui tulisan yang dituliskan oleh Salomo ini. Dikatakan bahwa rasa tentram itu akan dimiliki oleh siapa saja apabila dia memiliki rasa takut atau rasa taat kepada Tuhan. Maksud dari takut di sini bukan sesuatu hal yang membuat kita seolah-olah kita dalam tekanan, tetapi di sini arti takut itu adalah ketaatan yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan, membuat kita akan patuh untuk melakukan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Tuhan, dan itu akan menghasilkan rasa tentram di hati kita. Kalau ada dalam lagu bahasa Bukuende bahasa Batak mengatakan pasu-pasu nagudang ima rohana sonang, maka kalau dalam kehidupan kita juga bisa betul-betul meyakini bahwa berkat yang paling besar di atas muka bumi ini adalah hati yang tentram. Sebab harta itu bisa mendatangkan banyak sukacita dalam hidup kita, tapi juga harta itu tidak mutlak membuat hati kita tentram. Tapi apabila kita memiliki harta yang banyak, kita hidup dengan cara yang benar, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lapang dada, lapang hati, sehingga dalam kehidupan ini kita akan merasa tentram. Maka kalau kita pada satu hari ini hendak meraup banyak harta, meraup banyak rezeki, silahkan saja. Tapi supaya kita tidak ketakutan untuk menikmati rezeki itu, mari lakukanlah dengan cara yang benar. Dikatakan juga dalam teks ini, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang benar, itu juga bukan berarti kita tidak akan ada tantangan. Tetap ada tantangan. Entah melakukan pekerjaan yang baik, entah melakukan pekerjaan yang buruk, semuanya itu pasti ada tantangan. Tapi di sini Tuhan menggaransi kita bahwa anak-anaknya yang taat kepadanya pasti akan dilindungi Tuhan dalam perjalanan hidupnya, sehingga hatinya yang tentram itu merasa bahwa dunia itu begitu luas, merasa bahwa dunia ini begitu banyak keindahan yang bisa dinikmatinya dengan penuh sukacita. Maka saudara-saudariku, apabila kita pada saat ini hendak melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari, tetaplah lakukan yang terbaik supaya hati kita tentram. Tidak hanya hati kita yang tentram, anggota keluarga kita juga, saudara-saudara kita juga akan merasa tentram bersama-sama dengan kita, karena kita melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mensyukuri hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan berbuat, bersikap, dan menghidupinya seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat menikmati hati yang tentram sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berikan banyak aktivitas dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu, supaya hati kami tidak diselubungi rasa khawatir, rasa cemas, dan rasa yang tidak nyaman, melainkan kami boleh merasakan hati yang tentram. Karena bila kami merasakan hati kami ini tentram, maka kemanapun kami beraktivitas, apapun yang harus kami jalani, maka perasaan kami akan nyaman-nyaman saja karena ada Engkau yang menjaga kami dan melindungi hidup kami ini, baik dalam suasana yang tidak begitu baik atau dalam suasana sukacita. Kami yakin bersama dengan Engkau, kami akan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu, dan itu akan membahagiakan kami, membahagiakan orang-orang di sekitar kami juga. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua seturut dengan kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.